Shalom, salam sejahtera kami sampaikan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita akan sangat cenderung lebih nyaman, lebih tenang jika kita memiliki teman. Baik itu suami kita atau juga bagi yang belum menikah memiliki teman dekat, memiliki sahabat. Karena kita anggap mereka dapat menjadi penolong bagi kita di kala susah atau di kala senang, menjadi teman untuk berbagi. Tetapi ketika kita tidak memiliki orang yang dekat dengan kita, pasti kita merasa khawatir, gundah, merasa cemas, merasa bahwa sepertinya kita tidak akan mampu melakukan sendiri. Mungkin ini juga pernah dialami oleh saudara-saudari yang mungkin ditinggalkan oleh sahabatnya, oleh kekasihnya, atau oleh suaminya, atau oleh istrinya. Pasti pada waktu-waktu tertentu mulai merasa sedih, takut karena tidak ada lagi penolong. Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi orang yang bisa berbagi dengan kita. Rasa sedih, rasa khawatir, rasa cemas seperti itu juga dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu nas ini dituliskan. Ketika pada waktu itu mereka merasa takut, merasa cemas, merasa gelisah, semua itu mereka alami karena Tuhan Yesus akan meninggalkan para muridnya. Mereka langsung merasa bahwa tidak akan ada lagi penolong bagi kami. Tidak akan ada lagi yang selalu mengajar kami. Tidak akan ada lagi yang membantu kami, menjadi guru bagi kami. Nats ini adalah janji yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya sebelum Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, semua murid-muridnya sudah terlebih dahulu diperlengkapi. Kalaupun para muridnya cemas pada waktu itu, mereka sedih pada waktu itu, tapi Tuhan Yesus meyakinkan kepada mereka bahwa mereka akan diperlengkapi, bahwa mereka akan diberikan penolong yang lain menurut penulisan Injil Yohanes ini. Yesus tidak membiarkan mereka melakukan tugas yang mulia yang akan diemban oleh para murid-muridnya sendirian. Tuhan tahu benar bahwa dari sisi kemanusiaan para murid merasa takut dan gelisah. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam ketakutannya. Tuhan justru mengatakan, aku akan memberikan penolong yang lain bagimu. Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan sangat mengetahui bahwa murid-muridnya akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan dalam memberitakan berita kesukaan. Bahkan tantangan itu hendak merenggut nyawa mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya dan memberi semangat supaya jangan takut dan gentar dengan memberikan janji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai murid-muridnya dengan mengutus roh. Penolong yang lain yang disebut di sana adalah Roh Kudus, roh penolong yang akan tercurah, yang selalu kita peringati di dalam peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19 pun Tuhan Yesus juga menyampaikan jaminan akan menyertai murid-muridnya kemanapun mereka pergi menyampaikan berita kesukaan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah janji dan jaminan yang sama yang kita terima sekarang ini. Kalau kita setia, kalau kita percaya, kalau kita yakin kepada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan menguatkan kita. Dia telah berjanji sebagaimana yang dituliskan di dalam Alkitab. Maka janjinya itu akan kekal selama-lamanya. Bahkan sampai kesudahan bumi ini. Tuhan akan memperlengkapi segala kebutuhan kita. Memperlengkapi segala yang kita perlukan di dalam hidup ini. Tuhan akan menyertai kita. Dia berjanji bahwa dia akan mencukupkan, melengkapi, memberikan. Itu adalah jaminan bagi kita. Sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, biarlah kita seperti murid-murid Yesus yang selalu berharap akan penyertaan Tuhan, akan janji Tuhan. Seperti apapun kondisi hidup kita sekarang, seperti apapun mungkin ada yang berpelayanan di tengah gereja, sepertinya tidak mampu lagi melakukan, Tuhan akan memperlengkapi. Dia tidak menciptakan kita lalu meninggalkan kita, tidak. Dia Tuhan yang setia. Kalau Tuhan menciptakan kita di dunia ini, maka Dia akan memperlengkapi, mencukupkan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, bagaimanapun seorang Bapa mengasihi anak-anaknya, mencukupkan segala kebutuhan. Seperti itulah Tuhan Yesus digambarkan di dalam firman ini, tidak dibiarkan. Jadi kalau ekonomi kita sepertinya pasang surut, itu pun tidak dibiarkan Tuhan. Kalau sepertinya pasangan hidup tak kunjung datang, itu pun tidak dibiarkan Tuhan. Kalau kita punya beban berat, itu pun tidak dibiarkan Tuhan selamanya. Dia akan memperlengkapi kita. Bapak Ibu, percayalah, trust Him, berikan iman kita kepadanya. Jangan hanya ketika hidup baik-baik saja kita beriman kepadanya. Ingatlah firman hari ini, Tuhan memperlengkapi kita. Segala kebutuhan kita, Tuhan akan cukupkan. Segala yang kita perlukan, Tuhan akan berikan. Asal kita beriman. Minta akan diberikan. Cari akan menemukan. Dan ketuk pintu akan dibukakan. Semua perlu usaha. Tidak ada dari ketiga kata itu yang hanya tidur-tidur saja. Mengetuk, meminta, mencari. Itu semua tindakan aktif. Jadi kalau kita berharap Tuhan menolong kita, jangan hanya di rumah saja, jangan hanya di tempat tidur saja, jangan hanya duduk-duduk saja, tapi lakukan pekerjaan, lakukan yang bisa kita kerjakan, maka Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi sumber penolong bagi kami. Kiranya kami dikuatkan, kami selalu percaya bahwa Engkau mencukupkan, memperlengkapi dan memberikan segala yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Tuhan, kiranya Engkau bersedia untuk selalu menyertai langkah hidup kami. Dan pada hari ini, kami akan melakukan segala aktivitas kami, kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan. Bagi saudara-saudari yang sedang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan kiranya memberkati. Shalom.